Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil 'ilmi wat taqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa waliyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja. Ahli sidqi wal wafa. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, wabil khusus sahibul fadilah, sahibul ma'had al-mukarram Kiai Haji Azain, Ibu Gubernur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Rektor beserta seluruh sivitas Akademika Universitas Ibrahimi, hadirin dan para wisudawan, para mahasiswa dan para santri semuanya. Pertama, saya menyampaikan syukur alhamdulillah pada hari yang baik ini menjelang lahirnya atau diperingatinya Hari Santri Nasional, menghadiri acara wisuda di Universitas Ibrahimi. Saya mengatakan bahwa acara ini sangat istimewa karena kita berada di salah satu pondok pesantren yang tertua di tanah air, didirikan pada tahun 1904, lebih dari 2 abad yang lalu, lebih dari 1 abad yang lalu. Hingga saat ini alhamdulillah masih tetap istiqamah, konsisten pada komitmennya untuk memajukan pendidikan. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan orasi ilmiah pada wisuda Universitas Ibrahimi dengan tema peran perguruan tinggi pesantren dalam mencetak generasi emas Indonesia sekaligus penjenangan pembangunan kampus Universitas Ibrahimi. Saya turut merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada para wisudawan Universitas Ibrahimi dan berharap para wisudawan mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan tidak berhenti menimba ilmu pengetahuan guna meningkatkan kapasitas keterampilannya. Tunjukkanlah kepada masyarakat bahwa Anda semua mampu membawa perubahan bagi kemajuan bangsa dan negara. Indonesia Emas tahun 2045, yakni Indonesia yang maju, sejahtera dan mandiri, bukanlah sesuatu yang given atau anugerah dari langit, tapi harus kita upayakan dan persiapkan dengan tangguh, dengan sungguh-sungguh. Dan kunci keberhasilannya ada pada SDM unggul, yaitu sumber daya manusia yang sehat, kreatif, inovatif, kompetitif, produktif, menguasai iptek dan RIM, riset dan inovasi, berjiwa entrepreneur, berakhlak mulia, berakhlakul karimah, dan berwawasan kebangsaan. Bagi Universitas Ibrahimi, kriteria tersebut harus ditambah lagi dengan SDM yang menjunjung tinggi
nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah, sehingga mampu melahirkan cendekiawan dan pemimpin umat dan pembahari yang wasati, handal dan inklusif, mampu merangkul semua kelompok. Perguruan tinggi khususnya dan di dunia pendidikan pada umumnya merupakan pemegang amanah yang sangat menentukan. Oleh karena itu, pendidikan harus dipastikan memiliki kualitas, kapasitas, dan fokus pada misi pembangunan SDM unggul yang kompeten. Membangun SDM unggul merupakan prioritas pemerintah saat ini. Hal itu diwujudkan dengan berbagai upaya nyata, mulai dari alokasi anggaran pembangunan yang terbesar 20% dari APBN, dan untuk tahun depan jumlahnya lebih dari 500 triliun rupiah. Untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana, rekrutmen dan pelatihan tenaga pendidik, bantuan operasional sekolah, beasiswa, dan hampir semua kebutuhan pendidikan lainnya. Dan besarnya anggaran tidak akan memberikan dampak dan hasil yang optimal apabila kita tidak mampu membelanjakan dan memanfaatkannya secara tepat sasaran sesuai dengan peruntukan dan tujuannya. Pemerintah juga menyadari bahwa membangun pendidikan yang berkualitas di negara sebesar dan seluas Indonesia tidak akan tertangani oleh pemerintah sendiri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Disitulah peran serta kontribusi penting lembaga pendidikan non pemerintah sangat diperlukan, seperti pesantren, madrasah, serta perguruan tinggi swasta seperti Universitas Ibrahim. Sejalan dengan perkembangan global dan kemajuan teknologi saat ini, yang sering disebut juga sebagai era digital atau era industri 4.0, 4.0, kita harus memastikan bahwa SDM Indonesia menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga riset dan inovasi, dan memiliki jiwa wirausaha. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bagi kita umat Islam, pengembangan iptek dan teknologi itu merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ansyakum minal ardi wasta'marakum fiha." Allah yang menumbuhkan kamu dari bumi dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, meminta kamu supaya memakmurkan bumi itu. Nah, untuk memakmurkan bumi itu perlu ada kunci-kunci, perlu ada sebab-sebabnya. Ada mafatihul imarah, ada juga asbabul imarah. Salah satu sebabnya adalah, atau kuncinya adalah SDM unggul yang menguasai iptek dan teknologi. Oleh karena itu, penguasaan iptek dan teknologi bukan hanya kepentingan dari nilai ekonomi dan pembangunan, tapi saya melihatnya sebagai amrun dinin syar'iyun ta'mirun lil ardi. Jadi
perkara agama yang sesuai dengan syariah dan merupakan upaya untuk memakmurkan bumi. Hanya memang di dalam kita menguasainya, kita harus berupaya meraihnya. Seperti dikatakan oleh Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian adalah yang paling tahu, yang paling mengerti tentang urusan dunia secara teknikal. Karena itu kita diminta untuk terus menggali, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Yang harus dibaca bukan hanya al-huruful Qur'aniyah, huruf-huruf Quran, tapi al-huruful ilahiyah al-maktubah ala safahatil mawjudat, yaitu huruf-huruf Allah, Tuhan yang tertulis dalam lampiran-lampiran kehidupan di bumi, di laut, dan di mana melalui yaitu teknologi, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melalui riset. Karena iqra artinya bukan hanya membaca dalam arti melafazkan, talaffuz, tapi iqra kalau yang melafazkan itu biasanya digunakan tilawah, tilawatul Quran, itu membaca. Tapi iqra berarti juga yaitu alqan nazra, melakukan perenungan, at-tatallu', melakukan penelitian, riset, sehingga kita bisa menemukan. Itu semua antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian yang lebih tahu secara teknis tentang urusan dunia. Hanya agama meminta supaya kita selalu berada di jalur sesuai dengan syariah, masyru'ah. Karena itu ulama mengatakan takathurul asbab ghairi masyru'ah fi hukm al-adam wal matlub minna al-ibti'adu anha. Memperbanyak sebab yang menyebabkan membangun kehidupan ekonomi atau pembangunan ini berjalan tanpa syariah itu sama dengan tidak ada, nothing fi hukmil adam. Karena itu kita harus sesuai dengan tuntunan syariah. Di sini relevansi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang sekarang menjadi sistem nasional, yaitu sistem daripada pemerintah kita. Ekonomi kita menganut dual economic system, dua sistem ekonomi, konvensional dan syariah, dan sistem keuangan juga kita menggunakan dual financial system, yaitu konvensional dan syariah. Saya ingin menjelaskan pentingnya ketiga unsur tersebut dalam contoh-contoh yang nyata. Contoh pertama, salah satu startup terbesar di Indonesia, Ruang Guru, yaitu perusahaan platform pembelajaran online berbasis kurikulum pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. Perusahaan ini didirikan tahun 2014 oleh dua orang anak bangsa, generasi milenial yang awalnya melihat adanya kesulitan orang tua, siswa dan mereka yang putus sekolah dalam mencari guru privat. Pada tahun 2015, jumlah siswa pengguna bimbel online ini mencapai 6 juta orang, lalu naik mencapai 13 juta per tahun 2017, kemudian mencapai 17 juta pada 2019. Atas capaian tersebut, Ruang Guru meraih tidak saja peningkatan nilai atau valuasi perusahaannya, tapi juga berbagai penghargaan internasional. Terakhir, Ruang Guru berhasil masuk dalam
kelompok 50 perusahaan yang inovatif di dunia, peringkat 25 untuk seluruh kategori dan peringkat 2 dalam kategori pendidikan oleh entitas pemeringkat Fast Company. Contoh kedua adalah perusahaan teknologi Apple dari Amerika Serikat. Berhasil menjadi perusahaan pertama yang mencapai valuasi sebesar 2 triliun dolar Amerika pada bulan Agustus 2020 dengan aset terbesarnya yang berupa inovasi. Dengan valuasi 2 triliun dolar AS, nilai perusahaan Apple melampaui besaran produk domestik bruto atau PDB beberapa negara seperti Kanada, Brazil, Korea Selatan, Spanyol, dan Australia. Dengan kata lain, nilai ekonomi Apple lebih besar dari PDB negara-negara tersebut. Sebagai perbandingan, perusahaan minyak dan gas Aramco yang berbasis sumber daya manusia, sumber daya alam, juga pernah mencapai valuasi 2 triliun dolar AS, tapi yang membedakan di antara keduanya adalah Apple mencapai evaluasi 2 triliun dolar AS dan inovasi dari inovasi sebagai sumber daya terbesarnya. Sementara Aramco mendapatkan valuasi dari cadangan minyak yang dikelolanya. Ketika harga minyak mengalami penurunan, nilai Aramco juga menurun drastis. Sementara Apple justru bertumbuh pesat sekalipun dunia mengalami disrupsi dan krisis parah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Contoh ketiga tentang kewirausahaan selain riset dan inovasi, kemajuan ekonomi di negara-negara maju juga didukung oleh entrepreneur atau wirausahawan. Dengan perbandingan jumlah wirausaha 10%, wirausahawannya 10% atau lebih dibanding di dalam populasi penduduknya. Berdasarkan Entrepreneurship Global Index 2018, jumlah wirausahawan Indonesia baru 3,1% dari total populasi penduduk atau sekitar 8,06 juta jiwa. Sedangkan negara-negara tangga seperti Malaysia, jumlah wirausahawannya mencapai 6%, Thailand 5%, dan Singapura 7%. Dari contoh ruang guru Apple dan Aramco yang saya sampaikan tadi dan berbagai perusahaan lain yang berbasis teknologi digital dan inovasi seperti Bukalapak, Tokopedia, Gojek, atau Apple yang telah sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, kita mendapatkan pelajaran penting bahwa inovasi, penguasaan teknologi digital, dan jiwa wirausaha merupakan kunci untuk melipat gandakan produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Dari contoh tersebut kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa masa depan dan kemajuan bangsa kita tidak boleh lagi bertumpu hanya pada sumber daya alam, tapi pada SDM, sumber daya manusia yang menguasai iptek, rin, dan kewirausahaan. Oleh karena itu, penguasaan iptek, rin, dan kewirausahaan merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya oleh kita semua melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan penegasan dari Rasulullah tadi, yaitu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Di kalangan warga NU dikenal paradigma yang berbunyi al-muhafadzah bil qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah, yang artinya menjaga yang lama yang baik
dan mengambil baru yang lebih baik. Hal ini mengandung pengertian supaya kita tidak hanya terpaku pada hal-hal yang lama yang baik nilai, pemikiran dan karya yang masih baik, tapi juga harus melakukan transformasi ke arah yang lebih baik. Untuk melengkapi paradigma tersebut, dalam rangka membangun inovasi, saya tambahkan dengan satu paradigma baru, yaitu al-islah ila ma huwa al-aslah thumma al-aslah fal-aslah, yang artinya melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan, continuous improvement, yang pada intinya paradigma ini mengajak kita untuk selalu melakukan inovasi di samping transformasi. Ada hal lain yang tidak kalah pentingnya yang perlu saya sampaikan. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pesantren, berbasis Islam Wasatiyah, kampus Universitas Ibrahimi juga harus mampu mengajarkan mahasiswanya untuk bersikap tasamuh atau toleran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mampu bertoleransi, berempati, bersosialisasi dengan kedamaian dalam pergaulan, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majmuk, yang memiliki berbagai macam budaya, agama, dan suku dan ras. Universitas juga harus menciptakan iklim yang kondusif bagi para mahasiswa generasi milenial agar kreatif dan inovatif serta akrab dengan teknologi informasi dan teknologi digital. Selain itu, suasana kampus pun harus kondusif bagi lahirnya pemikiran, konsep, dan temuan, serta cara-cara baru yang memberikan nilai tambah, manfaat, serta maslahat lebih besar dari apa yang telah tersedia saat ini. Untuk itu, saya mendorong Universitas Ibrahimi untuk terus mengembangkan riset serta meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, lembaga riset serta perguruan tinggi lainnya, agar mampu menjawab tantangan kebutuhan industri di era globalisasi dengan tetap menanamkan nilai-nilai kebangsaan kita. Saya juga mendukung sepenuhnya nilai baik dan ikhtiar, niat baik dan ikhtiar keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo ini dalam peran aktifnya memajukan dunia pendidikan dan agama keagamaan melalui pencanangan pembangunan kampus Universitas Ibrahimi untuk merespons sekaligus menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia dengan 3 fungsi utamanya yang dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pesantren, yaitu sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Maka pesantren merupakan salah satu pilar strategis bangsa Indonesia dalam mewujudkan generasi emas dan Indonesia hebat. Dan pesantren Salafiyah sudah membuktikan perannya selama ini. Salah satunya adanya pengakuan pemerintah menjadikan Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Kiai As'ad Syamsul Arifin sebagai pahlawan nasional. Saya mengharapkan dan berdoa semoga pencanangan pembangunan kampus Universitas Ibrahim ini berjalan lancar, dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga berharap Pondok Pesantren Salafiyah yang telah berdiri lebih dari 1 abad sejak tahun 1914
semakin memberikan kontribusi yang lebih besar dan lebih luas untuk kemajuan bangsa. Apresiasi yang tinggi perlu saya berikan kepada jajaran pimpinan, para kiai, pengajar, dan pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah atas dedikasi dan amal salahnya mengantar dan membimbing para santrinya menjadi SDM yang saleh, cerdas, terampil, dan mandiri dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya juga menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pengasuh, panitia, pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo serta forum koordinasi pimpinan daerah yang sudah melaksanakan percepatan vaksinasi. Hal ini sangat penting mengingat vaksinasi adalah satu bentuk ikhtiar kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan mewujudkan kekebalan komunitas, herd immunity. Meskipun demikian, mengingat ancaman COVID sampai saat ini belum berakhir, saya minta semua pihak untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan menyegerakan vaksinasi. Saya menyampaikan apresiasi karena peran Pesantren Situbondo seperti tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwa yang semula di Situbondo itu hanya 16% yang divaksin, tapi dengan partisipasi daripada pesantren dalam hanya beberapa waktu saja ya telah mencapai 52% vaksinasi. Bagi kita masalah penanggulangan COVID itu bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah agama. Sebab penanggulangan COVID adalah usaha untuk menjaga, melindungi jiwa atau hifdzun nafas, yang merupakan maqsadun minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah. Salah satu tujuan daripada syariah, salah satu tujuan dari maqasidis syariah. Dari samping ada hifdzu yang lain, hifdzu din, hifdzu al-aqal, hifdzu mal, hifdzun nasal, yang jumlahnya adalah 5 hal yang merupakan hal yang daruri, dan juga pandangan-pandangan ulama tentang cara bagaimana, seperti dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsiri khudhu hidrakum, beliau menyatakan bahadhil ayah tadullu ala wujubil hidri an jami'il madhar al-madhununah. Ayat ini juga menunjukkan wajibnya menjaga diri dari semua bahaya yang diduga akan datang. Vaksin COVID bukan hanya madhununah, tapi mutayaqqanah, diyakini adanya, bayyinah, nyata. Oleh karena itu Syekh Nawawi mengatakan walidzalik kana al-iqdam bil ilaj bid-dawa, al-ilaj bid-dawa wal ihtiraz 'anil waba, bahwa berobat dan menghindarkan diri dari bahaya wabah kewajiban adalah wajib. Karena itu penanggulangan COVID bukan hanya soal kesehatan, tapi amrun diniyun, syar'iyyun, himaiyun, ihtiraziyun, yaitu perkara agama dalam rangka perlindungan dan penjagaan kepada umat. Akhirnya saya mendoakan agar seluruh pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan pimpinan serta segenap sivitas akademika Universitas Ibrahim ini tetap sehat, semangat dan istiqamah dalam mengemban amanah. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan inayahnya, meridai semua ikhtiar yang kita lakukan sehingga dapat melewati masa pandemi COVID-19 ini dan dapat membangun kembali Indonesia menjadi lebih baik.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.